Untuk mengurus kekayaan negara, kita selalu mencari orang-orang terbaik. Kita menggunakan rangkaian ujian yang sangat kompetitif untuk memilih para penjaga gerbang institusi ini. Di balik sistem penyaringan elit ini, kebocoran anggaran terus meluas. Kecerdasan tinggi terbukti tidak berbanding lurus dengan keamanan uang negara. Masalahnya terletak pada asumsi kita bahwa korupsi adalah kejahatan situasional yang bisa dicegah dengan ancaman. Padahal, korupsi berakar dari mentalitas yang sudah mengeras di dalam karakter seseorang. Saat proses rekrutmen memuja kapasitas intelektual, namun mengabaikan sejarah perilaku, sistem tersebut membiarkan pintu tetap terbuka bagi ancaman terdalam. Menyaring kandidat berdasarkan skor IQ semata tidak akan menghentikan pencurian. Strategi ini justru menciptakan koruptor yang jauh lebih taktis dalam menyembunyikan kejahatannya. Ancaman sanksi seberat apapun seringkali tumpul di lapangan. Mengharapkan hukuman mati atau penjara seumur hidup sebagai pencegah utama terbukti sulit diwujudkan dalam lanskap politik kita saat ini. Karena penindakan pasca kejadian tidak bisa diandalkan, satu-satunya pertahanan yang tersisa adalah pencegahan di pintu masuk. Posisi yang mengelola uang rakyat harus dipegang oleh individu yang memiliki rekam jejak bersih sejak awal. Sistem seleksi kita saat ini menyerupai corong yang cacat. Penilaian hanya tertuju pada hal-hal yang terlihat di permukaan. Hasil tes 2 minggu, kelancaran public speaking dan relasi yang dimiliki kandidat. Metrik jangka pendek ini tidak mampu menyentuh mentalitas koruptif. Manipulator yang cerdas bisa dengan mudah memalsukan integritas selama masa ujian berlangsung. Kita sedang menjalankan sistem rekrutmen yang menguji kemampuan akting dan kognisi. Sementara fondasi karakter yang sebenarnya tetap tidak terdeteksi. Inilah profil ancaman yang sebenarnya. Koruptor cerdas yang berhasil menguasai pusat kendali finansial negara. Pejabat yang pintar namun nir integritas tidak akan melakukan pencurian amatir yang mudah terendus radar pengawas. Mereka menggunakan mastery atas regulasi untuk mengaburkan jejak. Melalui celah sistem yang rumit, mereka merutakan ulang aliran dana tanpa merusak tampilan formal laporan keuangan. Dengan penguasaan hukum yang mendalam, mereka mampu merekayasa tindakan ilegal sedemikian rupa sehingga terlihat sepenuhnya benar secara administrasi. Kecerdasan tanpa integritas adalah senjata paling berbahaya. Ia menciptakan arsitek yang sanggup melegalkan pencurian dari dalam sistem itu sendiri. Solusinya bukan tes baru selama 1 minggu, melainkan penelusuran sejarah hidup yang panjang sebelum seseorang diberi wewenang mengelola uang negara. Kita harus menggunakan metrik kekayaan irasional sebagai alat deteksi utama dalam membedah sejarah tersebut. Perhatikan perhitungannya. Gaji tetap pejabat sebesar 20 juta rupiah adalah titik koordinat awal yang jelas. Angka ini dikontraskan dengan total kekayaan dan gaya hidup nyata di lapangan. Selisih lebar tanpa sumber legal ini adalah anomali. Kesenjangan matematis ini mengungkap karakter koruptif yang membahayakan negara. Memutus rantai korupsi menuntut kita untuk mengubah standar pemilihan. Keamanan harta negara hanya bisa terjamin jika kita menempatkan sejarah integritas sebagai syarat mutlak, bukan sekedar pelengkap dari prestasi intelektual.